apakah proyek IKANI ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024? Dan apakah ini pengondisian masa untuk Pilpres 2024? Syukran. Ditanggapi. Ya, terima kasih. Memang secara politik kalau kita lihat ya, kebijakan dan ibu kota ini juga disertai dengan wacana 3 periode ya, Presiden Jokowi. Karena memang dengan berkuasanya Jokowi dengan jangka yang lebih panjang, saya kira para oligarki ini bisa lebih panjang untuk memanfaatkan posisi mereka untuk mengeruk ya, kekayaan sebesar-besarnya dari proyek-proyek pemerintah. Makanya kemudian kalau kita lihat banyak survei-survei yang memang diarahkan untuk mendukung kelanjutan ya Pak Jokowi sebagai presiden selama 3 periode, kemudian juga para pakar ya, termasuk juga kemarin Menteri investasi ya Bahlil Lahadiah itu juga mewacanakan bahwa pengusaha minta Pak Jokowi untuk 3 periode. Dan secara undang-undang memang bermasalah ya, karena batasannya itu kan cuma 2 periode. Tapi saya kira dengan penguasaan parlemen yang mayoritas adalah partai yang mendukung pemerintah, wacananya bisa saja menjadi satu kenyataan. Kan undang-undang apa saja yang masuk ke DPR itu selalu gol kan. Kalau misalnya undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, termasuk undang-undang IKN serba cepat karena memang oposisi itu jumlahnya minoritas ya. Sehingga dengan sangat mudah kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa langsung disetujui. Kalaupun nanti ada laporan ke MK ya, itu kan nanti butuh waktu yang lebih lama lagi dan bisa saja MK ini juga ada kecenderungan berpihak kepada penguasa ya. Terbukti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas-jelas itu bermasalah, tapi oleh MK masih dianggap atau masih disahkan untuk berlaku gitu, dan memberikan waktu 2 tahun untuk melakukan revisi. Jadi revisinya itu jauh lebih lama waktunya dibanding pembuatannya gitu. Jadi pembuatannya kan kilat sekali gitu ya, sampai kemudian dikritik karena sosialisasinya yang sangat minim ya. Nah, tapi sudah bermasalah ya, kemudian masih dibolehkan untuk diberlakukan ya, kemudian waktu revisinya yang lebih panjang. Jadi substansinya itu tidak MK tidak meminta perubahan substansi, tapi prosedur ya penyusunan undang-undang ini yang dianggap bermasalah. Artinya memang beberapa pasal-pasal yang menguntungkan ya oligarki itu akan tetap tidak akan direvisi gitu, termasuk misalnya royalti 0% ya untuk penambang batubara yang melakukan hilirisasi di dalam negeri ya. Nah ini saya kira kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024? Ya bisa saja, tadi seperti Ustadz Ahmad Doriman menyampaikan ya, bahwa ini bisa dijadikan sebagai legasi Pak Jokowi ya, sehingga menjadi bapak infrastruktur, sehingga ini kemudian menjadi poin ya untuk melanjutkan pemerintahan beliau ya. Itu untuk dan kalau Pak Jokowi tetap melanjutkan pemerintahan ya dengan dukungan partai yang sekarang, maka ya oligarki yang ada ya akan tetap maaf sebentar ya. Ya, maaf ya. Jadi seperti itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, sejarah proyek di Indonesia ya, sejarah proyek di Indonesia itu kita lihat memang tidak tertutup kemungkinan ya bahwa proyek-proyek APBN itu selalu menjadi bancakan ya bagi politikus-politikus dan pihak-pihak yang berkuasa untuk menjadi untuk menjadi sumber pembiayaan pemilu ya. Misalnya yang saya kira masih segar dalam ingatan kita ya, bagaimana proyek iktp itu yang kalau nggak salah hampir 6 triliun ya, 5,9 triliun itu menjadi bancakan sejumlah politikus kan yang terbukti di pengadilan seperti Anas Urbaningrum ya, beberapa para politisi Demokrat yang sebesar setengahnya ya. Kalau kita baca, saya kebetulan pernah sempat membaca
putusan Mahkamah Agung itu kan disebutkan ya 2,5 triliun itu digunakan untuk yang masuk kantong-kantong partai kan, masuk partai itu, dan juga menjadi modal kampanye Anas Urbaningrum untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat pada saat itu. Jadi saya kira bukan ini karena putusan pengadilan, saya kira bukan suatu isu ya, ini suatu bukti pengadilan. Nah artinya bisa jadi itu juga berlaku di proyek IKN ini, karena kemarin Bu Sri Mulyani mengatakan 176 triliun ya yang akan digunakan untuk dana APBN yang digunakan untuk membangun infrastruktur di sana. Ini kan dana yang sangat besar, dana yang sangat besar. Dan siapa yang akan menjalankan proyek-proyek pemerintah ini ya? Kementerian Teknis, ya, Kementerian Teknis. Kementerian Teknis itu siapa pimpinannya? Ya, Bappenas itu kan orang politik, ya. Kemudian kementerian misalnya kementerian PUPR ini juga dekat dengan politikus ya. Kemudian juga kementerian lingkungan hidup dan seterusnya. Artinya memang orang-orang politik yang bisa dimanfaatkan ya untuk mendapatkan bagian daripada proyek ini. Gitu. Ya, ini artinya maksud saya meskipun kita tidak bisa memastikan, tapi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran itu ya ada ya, sebagaimana yang dibuktikan dengan proyek-proyek pemerintah lainnya yang itu menjadi bancakan oleh para politikus, partai-partai politik sebagai sumber pembiayaan untuk pilpres di masa yang akan datang. Termasuk juga misalnya dana PEN ya, dana PEN ini juga banyak ya, kemarin kita lihat ya bagaimana misalnya di salah satu tersangka ya atau pihak yang ditangkap oleh KPK itu ya di Kabupaten Kolaka Tengah kalau saya tidak salah ya. Di situ kan bagaimana dana PEN itu dikorupsi ya, dana PEN itu dikorupsi ya. Padahal itu sekelas bupati gitu. Minta anggaran sekitar 250 miliar. Nah, kalau sekelas bupati saja itu bisa mendapatkan dana PEN 250 miliar, bagaimana kalau sekelasnya menteri gitu ya. Maksud saya bisa jadi triliunan rupiah yang bisa digunakan dari dana PEN ini, karena dana PEN ini kan dana spesial ya. Jadi dana yang tidak membutuhkan persetujuan dari DPR ya. Jadi penyusunan APBN selama 2 tahun ini kan murni dari pemerintah ya, karena memang ada undang-undang dulu kan ada undang-undang Perpu ya, jadi Perpu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang keuangan negara ya, yang itu memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyusun anggaran, termasuk menetapkan sendiri defisit APBN. Ini kesempatan ya bagi pemerintah untuk mengeluarkan anggaran-anggaran atas nama penanganan COVID. Ya. Nah, ini kemudian kalau yang terbukti juga di pengadilan bagaimana Kemensos ya, Kemensos itu terbukti melakukan korupsi terhadap dana bansos. Nah, tentu tidak mungkin Mensos ini mengkorupsi untuk kepentingan dirinya ya, kepentingan tentu ya pihak-pihak yang punya relasi ya, baik itu kelompok ataupun partai politik dia. Dan itu juga temuan BPK KPK ya, bagaimana ada tokoh-tokoh politik yang juga terlibat dalam atau diuntungkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa Kementerian Sosial itu. Meskipun kasusnya itu tidak hanya berhenti di Julian Batubara saja ya, jadi beberapa pejabat-pejabat itu juga tidak diungkap ya. Dulu di Tempo itu menyebutkan ada Madam ya, Madam itu orang sudah paham itu. Madam merujuknya ke salah satu petinggi partai ya. Tapi itu tidak diungkap karena memang tidak tahu bahwa KPK sejak revisi undang-undang KPK itu ya sangat mudah dikendalikan oleh penguasa. Nah, jadi seperti itu mungkin jawaban saya, artinya memang tidak menutup kemungkinan bahwa proyek ini juga akan dimanfaatkan baik oleh rezim sekarang untuk menjadi bahan kampanye untuk melanjutkan periode ketiga, dan juga untuk para elit-elit partai ya, untuk sebagai bahan untuk melakukan kompetisi pada pemilu 2024. Mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih Bung Ishak atas jawabannya. في يدي رسالة التغيير